Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Masyaallah muslimin yang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmatnya kita semuanya bisa melaksanakan salah satu tugas sekaligus kebutuhan kita semuanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa melaksanakan ibadah dan kemudian juga bisa kita lanjutkan dengan aktivitas yang sangat baik, yaitu ta'lim atau thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan diridhai Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan pahala khususnya setelah kita nanti dipanggil menghadap kehadirannya. Mari kita awali kita pagi hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu hadis yang hadis as-sadis, hadis yang ke-6, masih berkaitan dengan muraqabatullah. Dan pembahasan kita pagi hari ini melanjutkan hadis yang sama dengan yang kita bahas pertemuan yang lalu, yaitu berkaitan dengan kisah dari Bani Israel. Tiga orang dari Bani Israel yang Allah uji. Allah uji dalam tiga keadaan. Ada yang abros, aqra, wa a'ma. Ada yang diuji dengan kulitnya belang-belang. Ada yang diuji dengan kepalanya buta. Kemudian ada yang diuji dengan keadaan buta. Yang dengan itu kemudian Allah ingin menguji orang itu dengan mengirim malaikat kepadanya. Yang inti dari kisah itu, dari keadaan yang awalnya orang itu tidak berkeinginan dengan keadaan yang ada, kemudian dia minta agar diberi keadaan yang sebaliknya. Yang awalnya kulitnya itu belang-belang, kemudian Allah perkenankan kulitnya jadi bagus. Yang awalnya kepalanya botak sesuai harapannya, kemudian rambutnya menjadi rambut yang bagus. Yang awalnya buta, kemudian Allah perkenankan ia bisa melihat kembali. Bahkan bukan hanya itu, yang Allah berikan padanya melainkan keadaan ekonominya yang keadaan miskin, kemudian dijadikan sebagai orang yang kaya raya. Yang pada akhirnya Allah pun menguji dengan keadaan yang sebaliknya itu, dengan didatangkan malaikat yang sama, dengan diuji kepadanya harta yang ia miliki. Apakah ia berkenan untuk mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Yang inti dari kisah itu, dari tiga keadaan itu hanya satu yang berhasil. Ya, hanya satu yang berhasil, yaitu orang yang buta tadi. Baik, kita akan mengambil ibrah dari kisah ini. Kita sudah bahas beberapa ibrah atau beberapa pelajaran. Kita akan melanjutkan pagi ini dengan pelajaran berikutnya. Ya, ini yang sudah kita bahas pertemuan yang lalu sampai ini. Banyak yang menganggap kebahagiaan ketika apa yang diinginkan itu tercapai. Ini pembahasan kita terakhir, karena memang apa yang ada di dalam kisah itu kita sudah bisa menangkap, dan insya Allah mungkin sama dalam kehidupan kita. Kita minta sesuatu kepada Allah karena sesuatu itu belum kita miliki, dan kita menganggap ketika memiliki sesuatu yang ia harapkan, ia menganggap bahwa dengan itu akan bahagia. Itu mesti orang semacam itu. Ya, sama dengan yang tadi itu, orang yang buta
saya kira manusiawi dan insya Allah juga ada dalam kehidupan kita semacam itu. Kemudian berikutnya, satu masalah selesai akan datang permasalahan yang lain, sekalipun permasalahan itu awalnya bukan sebuah masalah. Ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita, termasuk pada kisah yang sudah kita bahas. Permasalahan awalnya itu kan dia hanya merasa dengan keadaan yang tidak dia inginkan, itu satu masalah besar, ya, satu masalah besar. Mungkin dianggap setelah masalah itu selesai seakan-akan tidak ada masalah lagi. Ternyata setelah Allah pun memberi dengan keadaan yang ia inginkan, bahkan ketika ia diberi kekayaan yang luar biasa, ia masih menganggap di situ juga masih ada masalah, sehingga tidak mau mengeluarkan sedikit pun. Masya Allah muslimin, di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Banyak yang seperti itu. Ya. Permasalahan satu selesai, ya. Kemudian seakan-akan setelah itu tidak ada masalah. Padahal bisa saja setelah masalah itu selesai, bisa saja ada masalah yang jauh lebih besar yang akan kita alami. Padahal awalnya itu bukan satu masalah. Awalnya bukan masalah. Contohnya begini, contoh ringannya. Misalnya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa keadaan, misalnya kita saat ini misalnya ada sakit batuk, ada pilek, sakit mata, sakit telinga, misalnya begitu ya. Yang paling parah misalnya sakit batuknya misalnya. Apa yang kita harapkan? Sakit batuknya itu selesai, sembuh. Setelah Allah sembuhkan batuk kita, mesti kita akan fokus kepada masalah yang lain. Kan awalnya kita, ya Allah, coba seandainya tidak batuk, hanya sakit misalnya, hanya pilek misalnya, mungkin saya lebih tenang gitu. Kira-kira begitu. Tapi coba disembuhkan batuknya, dia akan fokus dengan pileknya itu. Padahal pileknya gak seberapa ya, gak seberapa. Awalnya bukan masalah pileknya itu, karena masih ada batuk yang lebih parah. Nah ini kehidupan kita semacam itu, ya, kehidupan kita semacam itu. Nah ini yang memang rawan seseorang itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena terlalu fokus dengan yang saat itu dialami. Kita tidak ingat dengan beberapa penyelesaian masalah yang telah Allah berikan sebelumnya. Jadi kita fokus dengan yang dihadapi saat itu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, satu masalah selesai akan datang permasalahan lain, sekalipun masalah itu awalnya bukan sebuah masalah dalam hidupnya. Awalnya bukan masalah, tapi akhirnya jadi masalah karena masalah sebelumnya sudah selesai. Kemudian Masya Allah muslimin rahimakumullah, banyak ujian gagal ketika diuji dengan kesenangan. Ini maksudnya gagal diberi kesenangan itu, banyak orang itu ketika diberi kesenangan kemudian kurang dekat dengan Allah. Ya. Kalau masih misalnya keadaan banyak kekurangan dalam kehidupannya, biasanya kan dekat dengan Allah itu, berdoa, rajin sholat, mungkin rajin puasa, kemudian kepada tetangga baik barangan dan lain sebagainya. Kadang-kadang ketika diuji dengan sebaliknya, diberi kesenangan, diberi kekayaan, diberi kedudukan dan lain sebagainya, bisa saja terjadi yang sebaliknya. Dengan sholatnya sudah mulai terlambat, ya, sholat jamaahnya mulai terlambat, bahkan sudah mulai lupa dengan sholat berjamaah, berdoanya sudah mulai lupa, ngajinya sudah mulai lewat dan lain sebagainya ketika dia dalam keadaan senang. Karena itulah masyaallah muslimin rahimakumullah, kita ini upayakan, ya, mumpung kita diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita upayakan ya serajin mungkin untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tunggu diuji dengan yang tidak nyaman, ya. Secara umum banyak orang yang sukses diuji dalam keadaan yang tidak nyaman itu, termasuk tadi itu 3 keadaan itu. Kalau ia masih keadaan fakir, masih keadaan diuji dengan semacam itu, permohonannya kan luar biasa. Permohonannya minta untuk disembuhkan dari apa yang dia alami. Baik, yang berikutnya doa malaikat makbul. Saya kira ini sudah menjadi pemahaman kita. Ya, kenapa doa malaikat makbul? Karena malaikat itu dia punya dosa.
Ya, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah bermaksiat, beda dengan kita. Nah, karena doa malaikat makbul, ya, maka kita berupaya untuk mencari cara bagaimana kita didoakan oleh malaikat. Ini yang perlu kita cari cara. Gimana caranya kita didoakan oleh malaikat? Banyak cara. Di antaranya termasuk pada kesempatan yang baik semacam ini didoakan oleh malaikat. Di dalam salah satu hadis Nabi itu disebutkan dalam hadis yang panjang berkaitan dengan fadilah orang yang berwudu dan sholat di masjid. Ya. Siapa orang yang berwudu di rumah, kemudian datang ke masjid, kemudian dia sholat di masjid, kemudian dia, ya, walaupun ia tidak dalam keadaan sholat, Allah mencatat sebagai orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya, kalau kita melaksanakan semacam itu ke masjid, kita sholat ini duduk begini, duduk semacam ini, di dalam hadis itu dikatakan itu seperti orang yang masih tetap melaksanakan sholat. Dan selama orang itu duduk di tempat sholatnya maksudnya di masjid itu, selama itulah malaikat mendoakan orang itu. Ya, malaikat mendoakan orang itu. Di antara salah satu keadaan yang didoakan oleh malaikat adalah pada saat kita berada di masjid dan kita dalam keadaan suci, karena di dalam hadis itu malam ya, selama ia belum berhadas. Kalau sudah berhadas segera kita berwudu, kemudian kembali lagi biar tetap dapat doanya malaikat. Termasuk orang yang dalam keadaan didoakan oleh malaikat, di antaranya adalah ketika orang tidur dalam keadaan suci, berwudu terlebih dahulu, kemudian dia tidur, selama tidurnya dia didoakan oleh malaikat. Selama tidurnya dia dijaga oleh malaikat. Dalam hadis disebutkan tentang juga fadilah tentang orang yang bersuci atau menjaga wudunya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tentu kita butuh doa malaikat itu. Kita bisa bayangkan dengan kisah tadi itu ya. Dengan sekejap sampai bisa sembuh. Kenapa? Karena malaikat mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya buta langsung sembuh. Yang asalnya miskin langsung kaya. Malaikat mendoakannya. Masyaallah muslimin, mari kita cari cara bagaimana malaikat bisa mendoakan kita. Kita melakukan beberapa hal yang memang di dalam hadis disebutkan keadaan itu didoakan oleh malaikat. Kemudian nikmat yang Allah berikan dapat bertahan ketika ia dapat mensyukurinya. Ya, sebaliknya nikmat akan hilang jika tidak pandai mensyukurinya. Kalau nikmat itu ingin bertahan dalam kehidupannya, maka kita perlu mensyukurinya. Dengan cara apa? Menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat itu. Contoh yang di kisah itu. Di kisah itu kekayaan yang bertahan itu hanya milik orang yang keadaan buta. Kenapa? Karena yang keadaan buta tadi ketika malaikat hadir datang kepadanya untuk meminta sebagian yang Allah berikan padanya, hanya dia satu-satunya yang mau memberinya. Apa yang dikatakan oleh orang buta tadi itu? Ia mengatakan silahkan ambil yang kamu suka. Mau berapapun silahkan ambil kambing ini. Mau berapapun diambil saja. Kenapa diberikan kesempatan semacam itu? Karena dulu saya tidak punya apa-apa. Dulu tidak punya apa-apa. Ya, sekarang ini Allah mengkaruniakan segala karena Allah memberinya. Karena itulah kalau saat ini ada orang yang meminta, ada orang yang butuh dengan ini semuanya, silahkan mengambil sesuka hati, maunya berapa. Nah, ini yang sukses ini. Akhirnya apa? Akhirnya nikmatnya ini bertahan. Ada pun yang dua orang itu dikembalikan dalam keadaan miskin kembali karena mereka ketika diminta oleh malaikat sebagian saja, mereka mengatakan, oh ini hasil jerih payah kami. Kami masih banyak kebutuhan, masih banyak keperluan, sehingga jangan sampai ada sedikit pun lepas dari genggamannya. Sehingga dua orang yang tadi itu kembali dalam keadaan miskin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kalau kita ini mensyukuri sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita, insya Allah nikmat itu akan bertahan. Makanya istilah dalam kehidupan kita ini tidak ada orang yang misalnya berkaitan dengan harta ya. Tidak ada orang yang kemudian jatuh miskin karena faktor tadi bersedekah. Tidak ada. Ya. Bahkan umumnya bal yazdad akan tetapi terus bertambah berkaitan dengan hartanya, juga dengan yang lainnya. Misalnya kita diberi karunia kekuatan fisik, ketika kita banyak
fisiknya terhadap orang lain, insya Allah Allah akan banyak mempertahankan kekuatan fisiknya itu dan lain sebagainya sesuai dengan karunia yang Allah berikan kepada kita, dan kemudian karunia itu kita manfaatkan untuk kepentingan yang lainnya. Masya Allah, bentuk bersyukurnya adalah dengan menyadari bahwa yang dia miliki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya penyadaran yang luar biasa yang menjadikan seseorang itu merasa tidak memiliki apa-apa dalam hidupnya. Apa yang dia miliki itu sebenarnya adalah amanah yang Allah berikan padanya, amanah yang Allah titipkan padanya. Kalau kesadaran ini ada di dalam seseorang, maka orang itu akan mudah bersyukur, ya. Karena sadar itu milik Allah, maka ketika ditagih untuk kepentingan di jalan Allah, yang tidak merasa berat, ya. Masalahnya itu ketika seseorang itu terlalu egois, istilahnya. Egois itu merasa semuanya itu miliknya, ya. Tenaga yang dia miliki seakan-akan miliknya, pikiran yang dia miliki seakan-akan miliknya, harta yang dia miliki seakan-akan miliknya, sehingga ketika diminta sedikit saja maka orang itu berat. Misalnya tenaga, pikiran, kan kalau kita lihat dalam kehidupan kita ya, orang kalau misalnya diajak rapat saja itu kan berat, rapat saja loh berat. Kenapa? Karena yang merasa milik, ini waktu saya untuk istirahat, waktu saya untuk apa, waktu saya untuk banyak alasan. Kenapa? Karena yang merasa ini milik saya, ini waktu ini milik saya, pikiran milik saya, kemudian juga tenaga milik saya. Terus buat apa? Ya, misalnya diundang untuk rapat, kan jarang sekali orang yang mau diundang rapat semuanya hadir kompak gitu ya. Jarang sekali. Saya kira itu salah satu bagian dari menganggap bahwa saat itu merasa miliknya, tenaga yang dia miliki merasa miliknya, sehingga dia merasa berhak mengatur dirinya sendiri untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, tentu kalau misalnya ada kepentingan yang lebih penting ya tidak ada masalah. Hanya kalau misalnya nggak terlalu penting gitu ya, hanya misalnya tidak hadir rapat karena ikut nonton televisi, tidak hadir rapat karena dia tidak ada pekerjaan sebenarnya itu, diundang gantinya nggak hadir, diundang Pak RW nggak hadir, diundang takdir nggak hadir, dan lain sebagainya. Itu banyak kejadian semacam itu. Nah, semacam ini kadang-kadang kan kita tidak menyadari bahwa saat itu kita sedang mengingkari nikmat yang saat itu sedang umat membutuhkan, kemudian kita tidak hadir untuk memberikan apa yang kita miliki. Ya, pikiran yang kita miliki tidak hadir untuk disumbangsikan, tenaga yang kita miliki tidak hadir untuk juga diberikan. Makanya banyak orang yang menghindar misalnya masuk struktur organisasi, banyak menghindar. Kenapa? Takut lebih sibuk gitu. Waktu sudah mau habis ini, waktu sudah habis, nggak ada waktu lagi untuk yang lainnya, kesibukan ini, kesibukan itu dan lain sebagainya. Karena itulah masyaallah muslimin rahimakumullah, selama kita memang benar-benar masih ada sisa waktu, selama kita memang masih benar-benar ada sisa tenaga, termasuk sisa apapun dalam hidup kita, yang itu semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bagian dari cara kita mensyukurinya, yang kita manfaatkan untuk kepentingan umat, untuk kepentingan yang lain, selama kita bisa. Ya. Karena kalau kita mencari alasan itu banyak sekali dalam hidup ini, banyak sekali menghindar, ya. Itu banyak sekali caranya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi tidak bersyukur jika semua yang dimiliki merasa miliknya sendiri dan merasa itu hasil jerih payahnya. Ya, muncul tidak bersyukurnya, muncul enggannya untuk mau berbagi. Ya, tadi itu ketika dua orang itu yang kulitnya karena punya jusra, belang-belang, kemudian juga yang botak. Kan dia mengatakan ketika diminta sebagian dari hartanya itu, yang menyampaikan, wah ini warisan, ini moyang kita, ya, warisan, dan kamu masih punya banyak keperluan. Merasa bahwa yang ia miliki itu bukan dari Allah, merasa yang dia miliki
jerih payah kakek nenek moyangnya, jerih payah ayah bundanya, jerih payah dirinya, sehingga karena itu merasa jerih payah mereka merasa enggan untuk memberikan kepada yang lain. Ya karena merasa miliknya. Masya muslimin rahimakumullah. Jadi kalau kita ya siapapun yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sadar saja bahwa itu adalah titipan yang Allah berikan, yang sewaktu-waktu juga akan Allah bisa ambil sewaktu-waktu itu yang Allah titipkan. Karena itulah kita kalau bisa menjadi orang yang dititipi yang amanah, dia dititipi lagi sama Allah yang amanah. Misalnya Bapak Ibu kita dititip sesuatu oleh tetangga, kita amanah menjaga itu, maka kita bisa saja dititip kembali. Sama dengan Allah menitipi sesuatu kepada kita, kemudian kita amanah dalam melaksanakan titipan itu, insya Allah akan Allah tetap titip kepada kita. Semua akan dititipi sama Allah. Ya, tinggal kita apakah amanah atau tidak menjalankan titipan itu. Ya semua kan hanya titipan. Baik itu masyaallah muslimin rahimakumullah berkaitan dengan beberapa pesan di hadis yang ke-6 itu. Baik kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis yang ke-7. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal-'ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis yang ke-7 ini dari Abu Ya'la namanya Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis orang yang cerdas. Oleh orang yang cerdas itu man dana nafsahu, mereka yang bisa mengendalikan diri. Ya, man dana nafsahu. Wa amila lima ba'dal maut, dan ia beramal untuk keperluan setelah mati nanti. Nah, itu ciri orang yang cerdas. Mengendalikan diri dan beramal untuk keperluan setelah kehidupan ini. Nah, setelah kematian nanti. Setelah kematian. Wal ajiz, dan orang yang lemah, man atba'a nafsahu wa hawaha, siapa yang memperturutkan hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allahil amani, dan berharap kebaikan dari Allah saja. Jadi arti bebasnya begitu. Tamanna itu begitu. Tamanni itu berharap sesuatu yang tidak mungkin. Contoh konkretnya kalau dalam kehidupan kita, misalnya kita berharap untuk menjadi anak kecil lagi, itu harapan namanya tamanni. Berharap sesuatu yang tidak mungkin. Kita misalnya sudah usia sekian masih ingin mengulangi sekolah dari SD, ya itu tamanni namanya. Artinya tamanna 'ala Allahil amani, berharapkan kepada Allah sedangkan dia tidak melakukan sesuatu. Ya tidak melakukan sesuatu. Berharap Allah baik tapi dia tidak mau baik. Itu tamanni namanya. Tamanni 'ala Allahil amani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dikatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Baik, ada beberapa pesan hadis ini, masyaallah muslimin rahimakumullah. Pertama kita akan lihat pengertian terlebih dahulu tentang kayyis dan ajiz. Ini berdua hal yang bertentangan. Al-kayyis, ajiz. Jadi kalau mau beri nama boleh kayyis ini, karena ada definisi di sini. Kayyis berarti orang yang cerdas, tapi kecerdasannya itu bukan hanya kecerdasan intelektual. Ya, kalau kita terjemahkannya mungkin itu kecerdasan multi intelligent, ya, kecerdasan multi. Tidak sampai dikasih nama ajiz, bukan aziz ya, ajiz. Ajiz beda dengan aziz. Kalau aziz mulia, kalau ajiz lemah. Dalam itu orang Jawa sering bilang itu nama siapa? Padahal aziz itu, tapi ajiz itu bahaya. Itu namanya melecehkan. Aziz tapi dipanggil ajiz gitu. Akan melecehkan. Aziz yang benar, aziz itu mulia, Abdul Aziz, hamba yang
paham yang paham. Karena itu nanti tidak boleh sampai dikasih nama anak cucunya dengan nama Abdul Aziz, hamzah yang lemah. Aziz. Baik, al-Ghayis itu dari akar katanya yang bermakna maknanya adalah aqala ya. Kemudian gaufa dan fakor. Fakor itu cerdas ya. Salah satu sifat Nabi kan fakor. Aqala berakal, memahami, mengerti, cerdas, pandai. Itu secara bahasa Ghayis itu. Makanya saya sampaikan tadi boleh kalau misalnya memberikan nama anak cucunya dengan Ghayis siapa gitu ya. Atau cuma Ghayis saja, Ghayis bin siapa? Sudah bagus itu. Memang sebaiknya bisa mengambil kalimat-kalimat kata kunci di dalam Al-Quran maupun dalam hadis ketika kita beri nama. Salah satu yang bisa dilakukan misalnya Ibadur Rahman. Siapa Ibadur Rahman itu? Ada definisi Ibadur Rahman di belakangnya di Al-Quran itu. Ghayis, ini definisi Ghayis. Mandana al-suhu wa amila bima ba'dal maut. Ya kalau anaknya tanya apa sih arti nama saya misalnya. Bapak Ibu bisa menjelaskan dengan definisi yang ada di belakangnya itu selain arti kalimat itu. Biar anak itu memahami bahwa keinginan orang tua semacam itu. Boleh juga dengan mencontoh sahabat, boleh mencontoh pejuang-pejuang Al-Fatih misalnya. Biasanya memberi nama karena terinspirasi. Kenapa dikasih nama Al-Fatih? Biar jadi pejuang seperti Al-Fatih. Baik, sedangkan dalam hadis di atas, Al-Ghayis adalah orang yang menyiapkan dirinya untuk bekal kehidupannya setelah mati. Ya, bersungguh-sungguh menjalankan amanah Allah dan Rasulnya dengan sebaik-baiknya. Itu Ghayis. Cerdas dalam konteks ini adalah kecerdasan berkaitan dengan penyiapan dirinya menghadapi kehidupan setelah kematian nanti. Jadi orang cerdas itu mempunyai pandangan jangka panjang. Dalam bahasa kita tidak pragmatis. Pragmatis itu hanya pandang jangka pendek saja atau bahkan kepentingan sesaat. Nah, itu namanya tidak cerdas itu, tidak cerdas. Ya, makanya di dalam kehidupan kita berbangsa bernegara pun kan juga dilihat visi. Apa sih visi ke depan ini? Bukan besok lusa, bukan hanya itu. Kalau visi jangka pendek itu namanya pandangan yang pragmatis. Jadi orang cerdas itu bisa berpikir jangka panjang. Jangka panjang kehidupan dunia saja. Kenapa pikiran cerdas ini dengan pikiran yang nggak terlalu cerdas gitu ya? Visinya hanya bagi-bagi saja. Nah, ini kurang cerdas. Tapi kalau pikirannya jauh ke depan, nah itu cerdas itu. Bahkan kalau dalam perspektif agama, kecerdasan itu melampaui kehidupan. Orang beramal itu tidak lagi melihat hanya kehidupan dunia saja, tapi melihat jangkauan yang jauh lebih panjang lagi. Walaupun demikian tetap ada kaitannya dengan kehidupan ini, tetap ada kaitannya dengan kehidupan ini. Orang cerdas itu, perspektif agama pun tetap ada kaitan dengan kehidupan ini. Ketika ia berpikir cerdas, ia mau menata kehidupan ini dengan sebaik-baiknya karena ia menganggap juga bahwa kehidupan ini adalah mazra'atul akhir, sebagai ladang untuk kehidupan akhirat, sehingga ia akan melakukan segala sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Jadi pemimpin juga jadi pemimpin yang memang orientasi nanti mempunyai investasi besar untuk kepentingan akhirat. Ya, untuk kepentingan akhirat dan untuk kepentingan jangka panjang. Kemudian Al-Ghayis merupakan ciri khas bagi seorang mukmin. Ya, orang mukmin secara umum itu Al-Ghayis secara umum. Kenapa? Karena dia sudah percaya bahwa amalnya itu akan dipertanggungjawabkan. Itu sudah ada ciri Al-Ghayis di situ. Kenapa kita harus sholat berjamaah? Kenapa kita harus melakukan kebaikan-kebaikan? Karena kita punya jangkauan masa depan. Itu bagi Al-Ghayis masuk di dalamnya. Di mana jangkauan kehidupan bagi seorang mukmin bukan semata-mata di dunia ini, tetapi sekaligus kehidupan akhirat. Oleh karenanya target kehidupan seorang mukmin bukan hanya dalam kehidupan dunia semata, tapi juga harus sukses dan bahagia dalam kehidupan di akhirat nanti. Itu Al-Ghayis. Seorang mukmin sudah secara otomatis Al-Ghayisnya sudah
ada. Walaupun dalam kenyataannya bisa beragam dalam menyikapi itu. Ada yang maksimal, ada yang setengah-setengah, ya, ada yang sekedarnya dalam mempersiapkan setelah kehidupan. Tetapi bukan berarti yang menjadi tukang ramal ya. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu beramal pada kehidupan yang akan datang. Kemudian mampu prediksi terhadap kemungkinan yang terjadi pada kehidupan yang akan datang tersebut. Ya, dia sudah memprediksi. Artinya orang yang cerdas itu sudah mengkalkulasi sisi positif negatifnya, tantangan ancamannya sudah benar-benar terbaca. Itu adalah orang cerdas. Ya. Dan orang kalau ayes itu bukan hanya dimensi dunia, tapi juga sudah akhirat. Jadi kalau melakukan semacam ini nanti di akhirat bagaimana? Itu sudah diantisipasi, sudah dikalkulasi betul. Ya. Kehidupan ini juga begitu. Melakukan apapun kita sudah mengkalkulasi peluang dan tantangan. Ya. Tetapi bukan berarti yang menjadi tukang ramal atau peramal, apalagi meramal nasib seseorang, karena jelas hal itu bukanlah kebenaran dan wajib tidak dipercayainya. Ya, kayak gitu juga bukan peramal. Peramal itu yang sampai yang memvonis orang lain atau memprediksi nasibnya orang lain. Nah ini malah dukun kalau semacam ini. Dukun. Tentu sangat berbeda sekali antara kepercayaan iman dalam diri seseorang dengan seorang dukun kan sangat jauh ya, sangat jauh sekali. Kalau iman itu mesti terinspirasi dari hadis-hadis Nabi SAW dan juga dari ayat-ayat Al-Quran bahwa ketika seorang beramal begini nanti akan mendapatkan balasan ini. Berbeda dengan perdukunan. Perdukunan itu kan jauh sekali. Saya kira kalau kita sudah sering mengaji, sudah bisa menganalisa. Baik, berikutnya al-ajiz. Sekali lagi ajiz. Ya, tapi bukan aziz. Aziz dengan ajiz beda. Ya, jadi ajiz itu berbeda jadi. Di orang kita kan sering sekali mengucapkan za jadi ja. Ya, ajizun jadi ajizun. Karena za yang za yang double itu rawan ini orang kita ini keliru. Dan kalau sudah banyak sering belajar banyak salaman. Ada yang dibisarkan oleh Rasulullah SAW sebagai man atba'a nafsahu hawa wa tamanna Allahil amani, yaitu orang yang jiwanya selalu mengikuti hawa nafsunya dan hanya beranak-anak kepada Allah. Ya, makanya adalah orang yang lemah karena tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Seorang yang paling kuat sehingga dalam kehidupan kita itu orang yang bisa mengendalikan dirinya. Artinya mengendalikan dari sesuatu yang tidak baik yang tidak perlu dilaksanakan. Kemudian sebaliknya, ketika ini sesuatu yang baik, kemudian jiwanya itu atau dirinya itu sebenarnya tidak ingin melakukannya, tapi dia memaksa untuk melakukannya. Itu juga jiwa yang kuat. Insya Allah Bapak Ibu juga bagian dari orang yang jiwanya kuat. Kenapa? Di pagi hari harus bangun. Itu butuh jiwa yang kuat, memaksakan diri untuk melakukan hal itu bagian dari jiwa yang kuat. Sebaliknya orang yang lemah itu adalah orang yang dia mengikuti keinginan sendiri. Misalnya kok masih ngantuk dia tidur, ya kok malas dia mager saja, malas gerak ya di rumah, tidak usah kemana-mana, ke masjid dia ingat. Kenapa? Ya karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Di pengendalian diri kan ada dua itu. Ketika tentu standarnya adalah standar agama. Ketika sesuatu itu tidak disukai padahal itu baik, ia akan melakukannya, akan terus memaksa untuk melakukannya. Itu pengendalian diri yang pertama. Pengendalian diri yang kedua adalah ketika sesuatu itu tidak boleh oleh agama, padahal kita berkeinginan untuk itu, kemudian dia mengendalikan untuk tidak melakukannya. Itu pengendalian yang kedua. Jadi pengendalian itu ada dua hal itu. Melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak suka, tapi sesuatu itu perintah agama, maka kita tetap melaksanakan, sama dengan melaksanakan sholat jamaah ini. Ya, melaksanakan sholat berjamaah kalau masih di awal-awal itu mesti harus dipaksa.
Dipaksa diri kita harus tahu. Kalau sudah lama, misalkan tidak usah dipaksa ini, kita akan berangkat otomatis ya. Oh pagi-pagi waktunya bangun jam segini sudah otomatis. Tapi kalau masih awal itu mesti perlu dipaksa. Mesti malas pertama, mesti malas ya. Dan lain sebagainya. Mengaji, siapa yang malas? Ya, selesai setengah halaman saja sudah mau bolak-balik ya. Ya, mau melakukan berapa halaman, berapa targetnya berapa halaman hari ini. Kalau kita punya target kan kita akan harus memaksakan. Gak suka dengan itu tapi kita harus paksakan diri kita. Itu dari pengendalian diri ke arah yang positif ya. Mengendalikan diri kita, maunya ya tidur-tiduran, maunya nonton TV, maunya HP-an. Tapi ini target membaca Al-Quran belum selesai. Selesaikan dulu target membaca Al-Quran, lalu yang lainnya. Itu namanya bagian dari pengendalian diri. Karena itu cara mengendalikan diri kita salah satunya adalah dalam kehidupan ini punya target. Itu caranya salah satunya. Ya, misalnya target setiap harinya kita harus membaca Al-Quran berapa? Target setiap harinya kita harus misalnya memberikan sesuatu pada orang itu berapa? Misalnya mau berdharma atau dari sebagian harta kita ingin berikan kepada orang lain dalam sehari kita harus berikan berapa sih? Atau mingguan boleh. Karena kalau tidak punya target semacam itu, tidak memaksakan diri kita semacam itu, ya kita akan lewat begitu saja. Ngajinya ya nanti kalau sempat, ya. Sholat jamaahnya ya nanti kalau sempat. Kenapa nggak punya target? Ya. Bersedekah ya kalau sempat, kalau pas lagi senang, pas lagi apa, karena nggak punya target. Tapi kalau kita target pada diri kita, paksa diri kita, insya Allah akan mengusahakan kita, akan mengusahakan dalam keadaan apapun itu. Ya, dalam apapun, dikir atau apalah, ngafal misalnya. Kalau nggak pernah memaksa diri kita, nggak akan pernah hafal kita. Baik Al-Quran maupun hadis nggak akan pernah hafal. Tapi kalau sudah kita mentarget, misalnya sehari satu ayat saja, pokoknya harus hafal satu hari itu ayat. Bagaimana caranya? Terserah nanti. Ya kita harus mengatur waktu. Oh kalau begitu saya mengatur waktu. Oh pagi harus begini, siang harus begini, malam harus begini. Target hari ini belum selesai nih, nggak boleh tidur. Jadi namanya mengekop dirinya sendiri namanya itu apa? Memberi sanksi pada diri sendiri. Misalnya seharusnya hari ini kita harus hafal satu ayat. Sudah jam 9 malam belum hafal satu ayat. Sanksinya nggak boleh tidur sampai setengah 10, harus hafal dulu satu ayat. Nah itu kan semacam itu bagus semacam itu mempunyai apa target diri sendiri dalam banyak hal tentunya hanya satu contoh bisa punya target yang al-ajiz merupakan lawan kata dari al-ajiz. Al-ajiz asal maknanya adalah orang yang lemah sehingga kelemahan merupakan satu kebodohan. Kelemahan yang dimaksud bukanlah kelemahan secara fisik, tetapi yang paling penting adalah kelemahan spiritual. Ya, bukan secara fisik. Orang yang secara fisik kelihatannya lemah bisa saja secara spiritual dia kuat. Ya, bahkan secara umum kadang-kadang orang yang secara fisik lemah itu spiritualnya kuat. Banyak semacam itu. Allah. Coba kita bayangkan. Yang hadir kesempatan pagi hari ini orang yang lemah mana? Yang kuat kalau masih secara fisik. Secara umum agak lemah secara umum. Memang masih banyak yang kuat masih bisa main tenis masih ada, ya. Kan secara umum remaja-remaja mana? Remaja-remaja yang masih kekuatan support itu. Masih umur 20 tahun sampai 30 tahun, 35 tahun, 40. Berapa orang yang bisa hadir melaksanakan sholat berjamaah? Secara fisik mampu, ya. Tapi apakah semuanya mampu untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah semacam kita? Mampukah mereka untuk duduk nyaman semacam ini untuk bertaklim? Jarang yang mampu, jarang yang kuat semacam itu. Masyaallah muslimin rahmatullah. Karena itulah kadang tidak selalu benar apa yang disampaikan bahwa al-aqlus salim fil jismis salim. Karena ada pada itu ya. Akal jiwa yang sehat terdapat pada badan yang sehat. Badan sehat belum tentu jiwanya sehat ternyata ya. Tapi ya memang bisa saja terjadi karena faktor badannya kurang sehat kemudian menjadikan jiwanya tidak sehat yang memang ada. Ya, karena itulah ini tentu masih perlu banyak kajian tentang hal ini. Sudah masuk belum ya? Belum ya. Baik. Baik, ini hadis yang ke-7 berkaitan dengan kayis dan ajis. Ya. Kayis itu adalah orang yang cerdas. Cerdas itu cerdas dalam arti kecerdasan spiritual yang bisa membaca masa depan
masa depannya itu sampai pada hari pembalasan. Dia sudah bisa membaca, berarti dia tidak mengetahui informasi. Informasinya apa? Oh, kalau beramal ini dapat balasan ini, beramal ini dapat balasan ini. Sudah bisa membaca. Oh, nanti keadaan kita kira-kira semacam ini karena kita punya amal semacam ini. Itu kais. Sedangkan ajis itu adalah orang yang lemah, tidak bisa mengendalikan diri, dan juga paketnya kalau sudah orang tidak bisa mengendalikan diri itu biasanya paketnya juga masa depannya. Dalam kehidupan ini juga begitu terjadi. Dalam kehidupan dunia juga begitu. Orang yang lemah itu ya hanya orang yang memikirkan ya yang ada di sekitarnya. Ya besok, lusa, minggu depan, yang terpikir itu saja. Tapi masa depan yang panjang itu kadang-kadang tidak terjangkau, sehingga yang dilakukan yang membahagiakan sesaat, kebahagiaan sesaat. Apa kebahagiaan sesaat? Banyak sekali. Makanya banyak orang yang anak-anak muda itu kan banyak berpandangan ya sesaat saja. Yang mungkin senang-senang sekarang, nggak tahu minggu depan, nggak tahu bulan depan, bahkan sekian tahun yang akan datang jadi apa. Ya kadang tidak terpikir oleh anak-anak saat ini. Ya makanya hura-hura, senang-senang. Terus kan saya lewat tadi ya, saya bilang banyak remaja-remaja itu di jalan itu ngapain? Nggak tidur itu, nggak tahu ngapain saja itu. Supaya nggak tahu ngapain ya. Kadang kalau pagi-pagi saya lewat, apalagi pas malam minggu, malam banyak remaja-remaja yang boncengan ya sudah kehidupannya nggak tahu ya. Nah itu berarti kan cara pandang ke depannya seperti apa itu ya, memandang masa depannya semacam apa. Dia hanya melihat saat ini yang paling senang, gak tidur ya gak apa-apa, gak memikirkan kesehatannya akan datanglah, tidak memikirkan bagaimana nasib di masa depan. Makanya kalau keadaan masih terus berlanjut banyak yang semacam ini, tentu kadang-kadang kita mengkhawatirkan masa depan kita, masa depan anak cucu kita ini. Bahwa rahimahullah, karena itu kita dorong untuk menjadi anak-anak yang kayis tadi itu. Kayis. Baik, kita lanjutkan. Atau mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita lanjutkan ke hadis yang ke-8. Ini hadis 8 ini juga agak panjang walaupun pendek. Hadisnya bahasanya panjang. Dan kita lanjutkan ya. Hadis yang ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yahni. Hadisun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Hadis yang ke-8 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, dari sebaik-baiknya Islamnya seseorang, tarkuhu ma la yahni, ketika ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Hadis ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga yang lainnya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang Islamnya seseorang, orang yang paling baik Islamnya. Orang yang paling baik Islamnya adalah ketika orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, ini ada beberapa pembahasan berkaitan dengan ini. Baik, yang sia-sia ya, malah yang tidak bermanfaat sia-sia. Sia-sia itu artinya secara hukum sebenarnya mubah. Ya. Mubah itu boleh-boleh saja itu. Kalau orang umum ya, namanya mubah ya boleh-boleh saja dikerjakan, ditinggalkan. Tapi orang Islam yang baik, dia tidak akan melakukan itu. Kenapa? Karena ketika ia melakukan sesuatu yang sia-sia, berarti ia sedang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Ya. Jadi ketika orang itu melakukan sesuatu yang sia-sia, pada saat yang bersamaan ia meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Seharusnya dia melakukan A, dia ternyata melakukan B yang sia-sia itu. Ini berarti berkaitan dengan kais tadi. Orang yang berpandangan jangka panjang, ia tentu tidak akan banyak mengisi waktunya dengan sesuatu yang sia-sia atau yang mubah. Tapi secara umum ya, untuk masyarakat umum, mubah ini masih bagus, masih bagus. Karena perbandingannya beda dengan orang yang jelas tadi. Perbandingannya begini: kalau orang itu mengerjakan sesuatu yang mubah,
berarti dia telah meninggalkan kemaksiatan yang lain. Nah, ini pandangan beda ini ya. Ya. Kalau bagi orang yang kayis, orang yang cerdas, perbuatan sia-sia ini rugi. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya masih bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Tapi untuk masyarakat umum, melakukan yang sia-sia ini sudah bagus. Ya. Karena ketika ia melakukan yang sia-sia ini telah meninggalkan banyak maksiat yang lain. Bisa saja terjadi. Karena itu sebenarnya posisi ini bisa bagus, bisa juga tidak ya. Tergantung keadaan di mana kita memposisikan. Ya. Baik, belum masuk ke pembahasan. Saya kira itu dulu. Insyaallah kita dalami berkaitan dengan hadis yang ke-8 ini berkaitan dengan sempurnanya orang Islam, yaitu ketika ia meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Kita dalami di kesempatan yang akan datang di tahun depan. Kita ketemu di tahun depan insyaallah. Allah alam bisawab. Kita akhiri dengan hadis subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum.